Menganalisa chart ala Kanggun www.belajarbisnisforex.com 88 menganalisa chart lanjutan kita lanjut ya. Maaf baru bisa sekarang nulisnya. Beberapa hari ini saya sedang mengerjakan proyek impian 19 tahun yang lalu hehehe. Dari 8 hal yang saya ringkaskan sebelumnya, itulah garis besar apa-apa yang sudah kita pelajari. Untuk lebih jelasnya Anda ikuti apa yang saya sarankan di posting pertama. Baca thread ini dari awal. Secara runut termasuk seluruh pertanyaan teman-teman dan jawaban yang coba saya berikan. Amati juga gambar-gambar contoh yang saya dan teman-teman di sini postingkan. Pelajari, amati dengan teliti. Jangan berharap bahwa Anda akan menemukan signal ajaib atau signal dewa yang menandakan ini saatnya sell atau ini saatnya buy. Tidak. Anda tidak akan mendapatkan itu. Signal dewa itu sebenarnya sudah ada dalam kepala Anda. Anda hanya tinggal mengeluarkannya dari kepala Anda. Nah, apa yang saya coba bagikan di sini adalah hanya salah satu cara dari banyak atau mungkin tak terhingga cara yang dapat kita gunakan untuk mengeluarkan signal ajaib itu dari kepala kita. Tolong pahami ini. Nah, beberapa waktu lalu saya mencontohkan secara live banyak OP yang saya lakukan berdasarkan mama kecil. Sehingga terlihat trading yang saya lakukan begitu agresif. Begini, sebenarnya itu saya lakukan untuk memberikan contoh bagaimana kita membaca pergerakan market dengan konsep dan tools yang kita pakai di sini. Tanpa Anda sadari, Anda yang membaca dan mempelajari hal-hal yang saya bagikan di sini mengikuti apa yang saya lakukan. Dan tanpa Anda sadari juga, Anda sebetulnya belajar dengan cepat untuk memahami bagaimana market bergerak. Kenapa? Karena ritme pergerakan mama kecil kan berubah dengan cepat. Karena fokus Anda ke mama kecil maka Anda mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di mama kecil. Menganalisa chart ala Kanggun www.belajarbisnisforex.com 89 ini. Anda mulai paham. Ketika sebuah acuan dalam keadaan trending, lalu beberapa jam kemudian berubah flat. Anda secara otomatis mulai berpikir, wow, sekian sedang konsolidasi. Lalu muncul pertanyaan di kepala apakah ini akan reversal atau retrace saja. Anda mulai mengamati acuan di atas dan di bawahnya. Lalu Anda mulai berpikir kembali. Flat conditions adalah saat saya untuk OP. Kira-kira pas gak saat ini jika saya OP? Aman gak? Anda mulai mengamati batas-batas dinamis dan statis yang ada, .dsb, sampai akhirnya Anda mengambil sebuah keputusan. Nah itulah yang saya harapkan terjadi dalam kepala teman-teman. Ada proses analisis terukur yang terjadi dalam kepala kita sebelum keputusan untuk OP atau tidak kita lakukan. Menganalisa chart adalah sebuah pekerjaan yang mau gak mau, suka gak suka harus kita lakukan jika kita ingin menjadi seorang trader pro. Ibarat pekerjaan di luaran sana. Menganalisa chart adalah tugas utama kita sebagai trader. Jadi mulailah untuk membiasakan diri kita untuk menganalisa chart sebelum kita melakukan trading hehehe. Nah, bagaimana cara kita menganalisa chart? Secara umum teman-teman pasti sudah bisa melakukannya berdasarkan apa yang saya bagikan sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke masalah teknis, saya ingin teman-teman menyadari terlebih dahulu satu hal bahwa, segala sesuatu tidak terjadi begitu saja. Ada unsur sebab akibat yang selalu bermain sehingga sesuatu itu terjadi. Begitu juga dengan pergerakan harga yang terjadi di forex. Lalu apakah kita harus mengetahui segala hal yang dapat menyebabkan pergerakan harga di forex sehingga kita dapat menganalisa dengan akurat? Kalau Anda bisa melakukannya, lakukan. Tetapi perlu menganalisa chart ala Kanggun www.belajarbisnisforex.com 90 Anda sadari bahwa pergerakan harga terjadi karena banyak faktor. Dan faktor-faktor ini sampai hari ini belum terdefinisikan semuanya. Apa-apa saja yang mampu membuat perubahan atau pergerakan harga terjadi? Belum diketahui semuanya. Dan yang sudah diketahui pun banyak yang masih tidak mampu kita jabarkan dengan gamblang. Sehingga kita kesulitan juga untuk mengukurnya. Sehingga kita juga kesulitan menggunakannya dalam analisa kita. Kemudian jika demikian bagaimana kita bisa menganalisa pergerakan harga? Beruntungnya, pelaku yang menyebabkan pergerakan harga terjadi itu adalah sama dengan kita.
yaitu makhluk yang bernama manusia. Manusia bukanlah mesin, manusia bukanlah robot. Pelaku-pelaku pasar tersebut sama dengan kita. Punya hati, punya perasaan, punya keinginan, punya jam kerja, punya waktu-waktu untuk tidur, beristirahat dan lain sebagainya yang sama persis dengan kita. Nah, kembali ke masalah analisa pergerakan harga. Karena kita belum mampu menganalisa pergerakan harga berdasarkan seluruh penyebabnya, maka ada jalan lain yang dapat kita lakukan untuk menganalisanya. Apa itu? Yaitu dengan mengamati perilakunya. Sederhananya begini, bayangkan Anda adalah seorang detektif yang ditugaskan untuk mengetahui tentang segala sesuatu yang terjadi dan ada pada Mer. X. Maka untuk mengetahui detail tentang Mer X, Anda pastilah melakukan penyelidikan dengan bertanya, membuntuti, mengamati, membaca segala sesuatu tentang Mer X ini bukan. Nah, begitu juga dengan pergerakan harga. Harga terjadi adalah hasil akhir dari keputusan-keputusan yang diambil oleh para pelaku pasar. Berarti secara sederhana jika kita analogikan ini dengan konsep black box. Penyebab-penyebab tadi dan pelakunya adalah input dan harga yang terjadi adalah outputnya. Apapun proses yang terjadi sehingga menghasilkan sebuah harga kita anggap sebagai black box. Nah, dengan konsep inilah kita mencoba mengamati perilaku proses yang membentuk. Menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 91 harga dengan melakukan pengamatan pada outputnya yaitu harga. Apa tujuannya? Yaitu agar kita dapat memprediksi output harga berikutnya. Itu saja. Berarti kita menggunakan data masa lalu dong. So what? Mungkin ini yang selalu berulang-ulang dipertanyakan dan didengungkan. Saya bosan mendengarnya karena ada yang analisa menggunakan data masa lalu tidak bisa memprediksi harga, tidak valid. Hehehehe, saya tidak mau berdebat sebetulnya. Tetapi saya tanya kemudian ke orang tersebut. Lalu bagaimana kita bisa trading? Data apa yang kita analisa? Apakah kita hanya main tebak-tebakan? Anda tahu apa jawabannya? Katanya, amati pergerakan harga yang sedang terjadi. Hahaha, saya terkejut dan tertawa terbahak-bahak bacanya. Ini orang manusia dari planet mana? Bukankah pergerakan harga yang sedang terjadi itu juga data masa lalu? Mau 1 detik, 1 menit, 1 tahun data yang ada itu juga sudah termasuk data masa lalu kan? Sudah terjadi, so kesimpulannya apa? Ini orang gak nyadar. Atau mungkin memiliki definisi yang berbeda tentang arti masa lalu hehehehe. Intermezzo aja, sekarang coba bayangkan Anda sebagai seorang pengamat yang sedang berada di atas sebuah kota, dari tempat Anda berada. Anda dapat mengamati seluruh jalan-jalan, batas ret, batas ru, batas kelurahan, batas kecamatan DCB. Kemudian Anda ditugaskan untuk mengamati sebuah mobil yang sedang melaju di atas jalan. Mobil ini berisi sekawanan penjahat. Dan Anda harus melaporkan arah pergerakan mobil tersebut dengan tepat supaya teman-teman Anda di bawah bisa menangkapnya. Mulailah Anda melaporkan posisi mobil penjahat tersebut. Lapor. Mobil sedang berada di jalan X menuju perbatasan Red 01. Ru sekian. Kecamatan Anu, Anda melaporkan detail. Semuanya. Kira-kira. Teman-teman Anda di bawah yang memburu mobil penjahat ini termudahkan dalam menyusun rencana penangkapan. Menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 92 tidak. Pasti termudahkan ya. Begitu juga dengan analisa yang kita lakukan. Mulailah membaca pergerakan harga dari gambaran pergerakan besarnya. Dan batas-batasnya. Misalnya, Anda mulai mengamati pergerakan rata-rata monthly. Lihat batas-batasnya. Amati apa yang sedang terjadi dengan pergerakan monthly. Trending-kah? Atau flat-kah kondisinya? Dan apa kondisi-kondisi sebelumnya? Kemudian Anda turun ke pergerakan weekly. Lalu daily. Lalu 8 jam Andes. Dari sini nanti Anda akan punya cerita dari pergerakan harga yang sedang terjadi. Hal yang harus Anda ingat adalah kondisi flat dan trending selalu terjadi bergantian. Dari sinilah kemudian Anda mulai menyusun skenario atau rencana. Titik. Jadi setelah Anda tahu cerita gambaran besarnya apa yang sedang terjadi dengan price,
Mulailah Anda menyusun rencana di mana dan jika kondisinya seperti apa Anda akan OP. Di mana Anda akan exit atau cut loss jika sesuatu terjadi tidak seperti analisa Anda. Gunakan apa yang sudah saya bagikan dan Anda pelajari di posting-posting sebelumnya untuk merencanakan ini. Tuliskan di diary trading Anda. Jangan disimpan di kepala Anda. Kemudian bertindaklah dengan itu. Lakukan setiap hari. Di akhir minggu bacalah kembali catatan Anda dan buka chart kembali untuk review. Itu saja dulu sebelum kita melangkah lebih dalam ke strategi. Nah, saya harapkan kerjasama teman-teman sekarang untuk mempostingkan seluruh OP Anda. Tetapi tuliskan di situ ceritanya dan kondisi ketika Anda OP. Detail. Kita akan belajar sama-sama di tahap ini. Jangan takut salah. Jangan malu, kita akan lihat sama-sama. Anda menganalisa chart ala Kang Gun. www.belajarbisnisforex.com 93 juga boleh mengkomentari postingan analisa teman-teman Anda, tapi tetap dengan menggunakan pemahaman yang kita pelajari di thread ini. Percayalah dengan begini kita semua akan cepat memahaminya. Menganalisa chart ala Kang Gun. www.belajarbisnisforex.com 94 Big Move ketika Ma4H gagal menembus Ma Daily. Dan Ma4H berubah jadi flat. Lalu saya amati pergerakan harga. Dan ternyata secara garis besar harga hanya bermain di sekitar Ma Daily. Bahkan yang menarik, harga tidak pernah menyentuh garis lima yaitu rata-rata harian kemarin. Jadi ada kemungkinan harga untuk naik kembali. Dari pengalaman posisi begini terjadi karena pasar menunggu sesuatu yang besar. Terlihat harga dari kemarin bergerak melambat dan cenderung konstan sebetulnya. Bergerak dalam range terbatas. Akhirnya saya putuskan buy di lower BB4H. Dengan sell di garis lima, rata-rata harian kemarin. Dan saya juga pasang sell stop di bawah garis lima untuk antisipasi. Begoto bro. Menganalisa chart ala Kang Gun. www.belajarbisnisforex.com 95 lebih dalam tentang batas statis. Mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Are you ready? Secara garis besar kita sudah memahami bagaimana menganalisa chart menggunakan alat bantu Ma dan BB. Dan dengan itu kita ternyata sudah bisa untuk melakukan trading dengan hasil yang lumayan lah. Pembahasan ini memang saya rancang step by step. Agar pemahaman seluruh pembaca yang mengikuti thread ini juga berjalan bertingkat dan berurutan dari posting pertama ke posting berikutnya. Apa tujuannya? Sederhana, agar kita paham dan mengerti dengan baik seluruh tahapan sebelum melompat ke tahapan berikutnya. Kalau boleh saya ringkas. Kita sebetulnya beberapa waktu ke belakang lebih berfokus pada pergerakan dan batas-batas dinamis dalam melakukan analisa pergerakan harga. Nah, hari ini kita akan menambah sedikit analisa kita dengan mengamati pergerakan dan batas-batas statis dari pergerakan harga yang sedang kita amati untuk menganalisanya. Sebelumnya memang saya sudah menjelaskan sedikit-sedikit tentang pergerakan dan batas-batas statis ini. Jadi sekarang kita akan ngomongin pergerakan dan batas-batas statis secara lebih dalam. Batas-batas statis yang kita gunakan dalam analisa yang kita lakukan pengertiannya adalah kita mengamati dan membandingkan pergerakan harga berdasarkan batas-batas yang kita hitung secara statistik dan mat. Artinya kita mengamati bagaimana pola, aksi dan reaksi harga sepanjang batas-batas yang sudah kita hitung tersebut. Batas-batas statis ini dihitung berdasarkan data-data yang lalu, jadi sebetulnya kita melihat atau mengamati pergerakan harga yang terjadi saat ini dan beberapa waktu ke belakang berdasarkan pola masa lalu yang kita jabarkan dalam bentuk batas-batas. Menganalisa chart ala Kang Gun. www.belajarbisnisforex.com 96 statis ini. Batas-batas statis yang sudah kita miliki dan ketahui sampai pembahasan hari ini adalah nilai rata-rata statis dalam periode waktu tertentu, indikatornya average yang menghitung nilai rata-rata daily, weekly dan monthly periode sebelumnya, dan batas-batas yang kita hitung berdasarkan nilai standard deviasi tertentu menggunakan data-data sebelumnya, indikatornya standard deviation level. Informasi penting yang diberikan oleh nilai standard deviation adalah informasi jumlah presentase data yang berada di antara dua batas nilai tersebut.
Jadi dari pelajaran statistik kita ketahui bahwa presentase data yang berada dalam rentang nilai set tertentu bisa diprediksi. Dan ditemukan bahwa untuk sekelompok data yang kita anggap terdistribusi secara normal maka presentase data yang ada dalam rentang, set 0,6745 sama dengan 50,00%, set 1,0000 sama dengan 68,26%, set 2,000 sama dengan 95,46%, set 3,000 sama dengan 99,73%, set 4,000 sama dengan 99,86%, set 5,000 sama dengan 99,93%, set 6,000 sama dengan 99,96%. Nah, apa artinya informasi presentase data dari nilai set tertentu tersebut buat kita? Dari informasi ini kita tahu bahwa presentase data atau price minimum yang berada dalam rentang misalnya set 1 adalah 68,26%. Minimum artinya bisa juga lebih dari 68,26%, maksudnya mungkin saja dan sering terjadi 100% data bermain di rentang set 1. Nah, lalu bagaimana jika harga sampai ke level set 4? Dari informasi statistik kita tahu bahwa 99,86% data akan berada di rentang set 4, ini artinya bahwa berdasarkan menganalisa chart ala Kek Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 97 batas-batas yang kita hitung berdasarkan periode waktu sebelumnya, rentang pergerakan harga saat ini sudah berada di posisi 99,86% dari kemungkinan titik maksimum harga yang bisa dicapainya berdasarkan perhitungan batas masa lalunya. Jadi ibaratnya begini, pernahkah kita membaca bagaimana Ben Johnson dulu memecahkan rekor lari cepat 100 meter? Nah, ketika Ben Johnson ikut perlombaan lagi, kita tahu bahwa batas maksimum yang pernah dicapai Ben Johnson adalah sekian detik. Lalu apa yang ada di pikiran kita? Kita tentu akan menggunakan batas yang pernah dicapai Ben Johnson ini sebagai pembanding untuk memprediksi kecepatan larinya. Hanya ada 3 kemungkinan. Ben Johnson akan berlari dengan kecepatan melebihi rekornya, sama atau mungkin malah lebih rendah kecepatannya. Nah, seperti analogi itulah kita menyikapi dan membaca level-level statis ini. Jadi ketika harga berada di sebuah titik dengan membandingkannya terhadap level-level statis yang kita buat, kita tahu berada di mana harga sekarang. Batas-batas statis yang kita buat ini membantu kita memetakan pergerakan harga walaupun batas-batas tersebut sesungguhnya kita buat berdasarkan data masa lalu. Lalu, bagaimana kita membaca batas-batas ini? Gambar di bawah adalah gambar yang saya buat di TOF-H4. Pada gambar tersebut saya memplot Kek Standard Deviation Level V, 1.1 dengan setting My Period-nya sama dengan 43.200. Artinya saya membuat level set berdasarkan data bulanan dan saya juga memplot Kek Average HLCC tapi hanya monthly average yang saya tampilkan untuk memperlihatkan rata-rata bulanan statisnya. Sekarang coba Anda perhatikan gambar di bawah ini. Dengan memplot 2 indikator yang saya sebutkan tadi, kita seolah-olah seperti membuat peta pergerakan harga bulan sekarang dengan menggunakan batas-batas yang kita hitung berdasarkan data. Menganalisa chart ala Kek Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 98 bulan sebelumnya. Coba lihat apakah batas-batas ini memberikan informasi pada kita. Nah, apa yang kita lihat? Ternyata teori statistik cukup membantu kita untuk memetakan pergerakan harga kan. Sekalipun data-data yang kita hitung dalam membuat batas-batas dengan perhitungan rata-rata dan standar deviasi adalah data-data bulan sebelumnya. Ternyata batas-batas yang dihasilkan cukup membantu kita untuk memetakan pergerakan harga bulan sekarang. Mengapa? Coba Anda simak lagi analogi Ben Johnson tadi deh. Jawabannya ada di sana. Artinya data masa lalu secara statistik memang mampu dan cukup akurat, hanya yang perlu kita ingat adalah bukan berarti batas-batas ini mutlak jadi pembatas. Maksud saya beginilah. Jangan sampai kita salah dalam membacanya. Jangan dibaca batas-batas ini sebagai batas pergerakan harga. Jadi kalau misalnya harga mencapai set 6, katakan begitulah. Bukan berarti kita menafsirnya bahwa harga akan berhenti di situ dan lalu pasti berbalik. Bukan.
Bukan seperti itu mengartikannya, tetapi kita melihatnya hanya sebatas menganalisa chart ala Kek Kang Gun. www.belajarbisnisforex.com 99 informasi bahwa harga sudah mencapai batas pergerakan maksimum berdasarkan data pergerakan bulan lalu. Itu saja. Lalu dari informasi inilah kita mengembangkan analisa kita dengan melihat informasi-informasi lain yang kita miliki. Nah, sekarang coba perhatikan lagi gambar di bawah ini. Di sana saya menambahkan Mas 120 Dark Violet untuk melihat rata-rata bergerak harga bulanan. Dan BB 120 Set 1 Dark Violet putus-putus untuk melihat batas-batas dinamis bulanan. Di chart H4 ini sekarang terdapat batas-batas statis bulanan, rata-rata bergerak bulanan dan batas-batas dinamis bulanan. Coba perhatikan informasi apa lagi yang kita peroleh dengan menggabungkannya seperti ini. Perhatikan ketika Mas 120 trending, maka batas-batas standard deviations yang kita buat bukankah membantu kita untuk memprediksi titik-titik yang mungkin dicapai harga yang sedang bergerak. Ingat lagi de analogi terminal bus di posting-posting awal. Kemudian coba perhatikan Mas 120. Lihat kemiringan garis Mas 120 ketika trending di menganalisa chart ala Kek Kang Gun. www.belajarbisnisforex.com 100 bulan Februari dan bulan Maret lah. Sama-sama trending. Tapi lihat dan perhatikan kemiringan Mas 120-nya. Semakin tajam kemiringannya, pergerakan harga yang terjadi juga semakin lebar. Lihat deh bulan Maret dan Januari. Lalu lihat bulan Februari saat trending. Kemiringan Mas 120 tidak tajam, bahkan cenderung mendatar sebetulnya. Apa yang terjadi pada pergerakan harganya? Sempit bukan? Dan coba perhatikan di bulan Februari juga jarak antara garis rata-rata bulan lalu dan Mas 120, berdekatan dan cenderung terlihat bahwa Mas 120 bermain-main di sekitar garis rata-rata bulan lalu. Nah dari sini, poinnya adalah bahwa pengamatan yang kita lakukan harus detail dan lengkap. Kita harus cukup teliti untuk mengamati kondisi-kondisi indikator yang kita gunakan. Kenapa? Karena sekecil apapun mungkin terlihatnya informasi yang diberikan indikator-indikator ini. Tetapi dalam sebuah analisa, kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Nah, apa yang Anda lihat di chart USD, JP TOF H4 ini adalah gambaran bagaimana kita menganalisa dan membaca pergerakan bulanan dari USD, JP. TOF H4 kita pilih karena datanya cukup akurat untuk melihat pergerakan harga dalam rentang satu bulanan. Sebetulnya bisa saja kita menggunakan TOF M15 atau yang lebih kecil lagi untuk melihatnya, tetapi nanti, saya takut diprotes, chart kita akan terlihat penuh dan membingungkan, jadi kita putuskan saja analisa pergerakan harga bulanan kita lakukan di H4. Walaupun sebenarnya saya dalam prakteknya lebih sering menggunakan TOF M15 untuk menganalisa semuanya. Tetapi demi pembelajaran teman-teman kita coba pecah-pecah dulu biar gak membingungkan. Setuju. Hehehe, harus setuju deh. Oke. Sekarang kita coba lihat informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari pergerakan bulanan USD, JP ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini sama seperti sebelumnya, hanya saya menambahkan Kek Flat Detektor V1.1 untuk memudahkan analisa. Menganalisa chart ala Kek Kang Gun. www.belajarbisnisforex.com 101 kita coba lihat bulan Maret saja. Saya akan mencoba mencontohkan bagaimana kita membaca chart dan mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Awal bulan Maret pergerakan bulanan USD, JP dimulai dalam kondisi trending down, di mana kondisi trending down ini sudah dimulai di akhir bulan Februari. Trending down ini terlihat semakin jelas karena harga di awal bulan Maret ternyata sudah berada di bawah nilai rata-rata pergerakan bulanan di bulan Februari. Harga terus down menembus set 1, set 2 dan set 3 dan tanggal 17 Maret harga terlihat kembali menuju set 2 setelah menyentuh nilai terendah bulan Maret di harga 95.74. Kondisi harga saat ini berada di harga 99.21 dan berada di antara set 2 dan set 3 bulanan. Mas 120 saat ini sedang dalam kondisi flat. Lower BB 120 berada di kisaran harga 98.85 dan upper BB 120 berada di kisaran 102.66 atau tepat berada di set 1.
Nah, dari informasi ini kita tahu bahwa kondisi pergerakan harga bulanan sedang berada dalam keadaan flat setelah mengalami kondisi trending beberapa minggu. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 102 sebelumnya. Harga sedang berada di sekitar area lower BB 120. Inilah beberapa informasi yang kita peroleh dari data pergerakan bulanan. Sekarang kita akan melihat data pergerakan mingguan. Coba perhatikan gambar di bawah ini, kita akan membaca dan menganalisa pergerakan harga mingguan melalui TOF H1. Di TOF H1 ini saya menggunakan MAS 120, BB 120, Kek Standard Deviation Level V, 1.1 dengan input My Period sama dengan 10.080 dan Kek Average HLCC. Jika kita amati tampak jelas bahwa kondisi trending dan kondisi flat, frekuensi terjadinya di pergerakan mingguan lebih sering jika kita bandingkan dengan pergerakan bulanan. Nah, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari pergerakan mingguan ini? Kita akan mengamati pergerakan harga mingguan di minggu terakhir saja. Coba perhatikan. Pergerakan harga minggu lalu terlihat berada di rentang antara nilai rata-rata minggu lalu dan set 1. Awal minggu dimulai dengan trending up lalu bergerak menuju kondisi flat, kemudian trending down kembali flat dan di dua candle terakhir terlihat based on BB set 1 rules. Harga kembali dalam kondisi trending down. Yang menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 103 menarik adalah walaupun kondisi trending dan flat terjadi silih berganti tetapi jika kita amati MAS 120 ternyata terlihat datar dan jika kita amati juga lower dan upper BB 120 pun terlihat datar. Secara teknis keadaan MAS 120 di TOF H1 ini bisa anggap sebetulnya berada dalam kondisi flat. Sekarang kita akan turun lagi untuk mengamati dan mengumpulkan informasi di pergerakan harian. Perhatikan gambar di bawah ini, kita akan mengamati pergerakan harian di TOF M15. Di TOF M15 kita akan menggunakan MAS 96, BB 96 set 1, Kek Standard Deviation Level V, 1.1 dengan input My Period sama dengan 1440 dan Kek Average HLCC. Kita akan mengamati pergerakan di hari Jumat saja. Perhatikan, selama hari Jumat jika kita amati pergerakan dinamis juga mengalami kondisi trending dan flat secara bergantian. Secara statis dapat kita amati bahwa harga bermain di antara set 1 kg Standard Deviation Level. Dan yang menarik pergerakan harga terlihat bolak-balik di antara rata-rata harian sebelumnya. Dan MAS 96 terlihat bergerak naik turun dalam range yang sempit dan berada di atas rata-rata harian sebelumnya. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 104. Nah, dari 3 titik pengamatan yang kita lakukan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pergerakan harga secara monthly dalam kondisi flat, pergerakan harga mingguan juga flat dan hanya pergerakan harian yang berada dalam keadaan trending secara konsep BB set 1. Sepintas dan cepat kita sebetulnya sudah bisa menentukan kapan kita akan OP. Dan dapat melihat batas-batas yang akan dilewati atau dilalui harga jika harga bergerak naik ataupun turun. Disinilah kita akan menyusun plan, katakan kita belum ada OP di USD JP, singkat saja. Kita akan OP ketika Madaily dalam kondisi flat dan kita akan buy di lower BB set 1 jika range atau jarak dari lower BB 96 ke middle-nya memungkinkan untuk memperoleh pips. Bagaimana dengan kondisi sell kapan akan kita lakukan? Secara konsep kita juga akan melakukannya saat MAS 96 di M15 dalam kondisi flat dan melakukannya di upper line BB 96. Tetapi melihat kondisi saat ini sebelum keputusan sell kita lakukan kita harus mengamati ulang informasi di pergerakan monthly dan weekly-nya. Lagi ini jika kita menggunakan pengamatan konservatif untuk mengumpulkan informasi dan mengambil keputusannya. Nah, lalu apakah mungkin bagi kita untuk mengamati pergerakan harga dari titik pengamatan yang lebih kecil dari pergerakan daily dan mengambil keputusan dari sana? Jawabnya bisa saja. Tetapi tetap kita mengambil keputusannya berdasarkan kesimpulan yang kita ambil dari analisa monthly, weekly dan daily tadi terlebih dahulu. Maksudnya kita bisa melakukan entry berdasarkan pergerakan harga yang lebih kecil asal sejalan dengan analisa big picture kita.
Contoh menarik pagi ini. Ketika pasar buka, saya melihat ada gap di USD, JP. Lalu, menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 105 harga bergerak turun. Dan harga terlihat di H4 pergerakan monthly, tepat menyentuh lower BB 120. Di H1 pergerakan weekly, MA 120 terlihat masih dalam kondisi mendatar sekalipun kondisinya adalah trending down based on BB set 1 rules dan di M15 kondisinya trending down dan harga terlihat kembali berbalik ketika sudah menyentuh set 1 kg standard deviation level V, 1.1, 1440. Kondisi USD, JP pagi ini sekalipun ada gap tidak merubah analisa dari pengamatan sebelumnya. Nah, untuk mengamati pergerakan harga lebih dini, kita bisa melihat pergerakan harga berdasarkan pergerakan yang lebih kecil dari pergerakan harian. Coba lihat gambar di bawah ini, saya mencoba mengamati pergerakan harga di M5 dengan melihat pergerakan 4 jaman dan 8 jaman. Supaya tidak mengacaukan pembahasan, abaikan OP yang saya lakukan yang ada di gambar. Nah, dari hasil analisa kita sebelumnya sebetulnya secara kasar sebetulnya kita memprediksi bahwa pergerakan daily akan memasuki fase flat juga seperti halnya pergerakan monthly, begitu juga dengan pergerakan weekly. Tetapi tetap prediksi kita hanyalah prediksi dan kepastiannya harus kita lakukan melalui pengamatan kembali ke menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 106 pergerakan harga yang sedang terjadi. Nah, kemarin saya sering menampilkan keputusan OP yang saya ambil berdasarkan kondisi mama kecil terutama pergerakan 4H dan 8H. Dalam kasus USD, JP pagi ini sebetulnya kita bisa saja mengambil keputusan untuk buy di lower BB 48, 4 jaman M5 dengan dasar analisa kita sebelumnya. Tetapi tetap kita harus melihat pergerakan harga tentunya apakah sudah sejalan dengan analisa kita atau tidak. Jika sejalan dan kita lihat jika ada pembalikan arah kita masih mampu meraup profit, ya lakukan saja. Jika tidak ya tunggu sampai daily. Keputusan seluruhnya ada pada kita berdasarkan informasi yang kita dapat dari chart. Analisa kita juga yang akhirnya menentukan kapan kita akan OP. Semuanya tergantung kita. Kitalah pembuat keputusannya. Semoga makin jelas. Dengan contoh yang saya pecah-pecah ini. Sebetulnya saya lebih sering melakukan analisanya di M15 saja dengan memplot seluruh indikator yang saya butuhkan. Memang rame banget jadinya chart saya, seperti yang sering saya postingkan, tetapi jika kita tahu cara membacanya ya. Jadi gak rumit dan memusingkan. Tapi dengan contoh menganalisa dipecah-pecah begini saya berharap penjelasan saya makin jelas. Ini saja dulu. Tolong dipahami. Sekarang teman-teman boleh posting dan bertanya kembali. Hehehehehe. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 107 hasil